Untuk awal itu saya nanya hanya 20 kilo, itu sekitar 400.000 Kang. Jadi modal pertama 400.000. Betul. Beli di daerah yang lainnya, kemudian dibawa ke desa sendiri ya, betul. untuk kemudian dipasarkan gitu ya. Jadi 400.000 modal pertama. Itu 400 kita bawa sekitar 20 kilo. Itu belum nyampe ke rumah saja, saya hanya posting, kemudian banyak yang ngomen ini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bertemu kembali dengan saya Duan Muardi, dan saat ini saya ditemani dengan salah satu sahabat saya. Nanti kita bisa berkenalan dengan beliau. Siapakah beliau ini? Kemudian apa sih yang sedang beliau jalankan gitu kan? Apa sih yang sedang beliau jalankan, terutama soal aktivitas bisnisnya. Selain itu juga nanti kita akan cari tahu tentang apa kiat-kiat suksesnya membangun bisnis di kampung. Dan selain kegiatan bisnis, beliau punya kegiatan apa lagi gitu kan. Nah baik, kita langsung berkenalan dengan narasumber kita di hari ini. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bisa kita bincang-bincang santai ya Kang ya? Siap. Boleh perkenalkan nama dan identitas yang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nugraha, biasa dipanggil teman-teman di lingkungan saya itu Mang Tebing atau Kang Tebing dan sebagainya. Mang Tebing. Tebing, betul. Kenapa? Mungkin ada sebuah histori yang harus saya ceritakan. Waduh, ada historinya kawan-kawan. Iya. Kenapa harus seperti itu? Dan latar belakang saya pengangguran lah, nggak ada kegiatan apa-apa. Oh gitu. Hanya dikatakan pengacara gitu ya. Pengacara. Hanya ider-ider kemana-mana gitu. Iya. So sibuk seperti itu. Baik, itu kurang lebih biodata singkatnya. Saat ini tinggal di mana kan? Kebetulan saya masih bareng sama orang tua, tepatnya di Desa Cikalahang. Desa Cikalahang, Kecamatan Duguk Nyata, Kabupaten Cirebon ya kawan-kawan. Kita ini sama-sama tinggal di desa nih. Kita akan gali bisnis apa sih yang sedang saat ini Kang Eka kembangkan? Sebenarnya sih bukan bisnis yang wah ya, katakan ini bisnis receh atau hanya sebagai yang from zero to hero lah. Kira-kira seperti itulah. From zero to hero kawan-kawan. Maklum saya orang Sunda jadi nggak ngerti. Dan alhamdulillah pas yang saya lakukan sekarang ini berarti di tahun kedua ini saya menemukan alhamdulillah di 3 bulan ini bisnis di bahan-bahan baku kolang-kaling dan buah-buahan. Jadi kolang-kaling, kemudian jenis buah-buahan yang lain apa saja itu selain kolang-kaling? Nah, di saya tepatnya ada kolang-kaling, terus jenis umbi-umbian, kemudian walu, dan buah-buahannya mungkin yang saya baru masuk itu kemarin terakhir itu anggur Bali, terus buah melon, semangka inul, kemudian timun suri, dan masih banyak lagi lah, tergantung musim ke depan. Berarti produk hasil pertanian ya? Betul. Yang memang langsung dari para petani gitu kan, yang kemudian Kang Eka kumpulkan ya, ajak mereka atau Kang Eka beli ke mereka begitu. Betul seperti itu, para petani. Jadi Kang Eka memilih berbisnis di kampung, menjual produk-produk pertanian kawan-kawan. Sudah berarti ini bisnis yang keberapa tuh kira-kira yang berjalan ini? Alhamdulillah kalau ditanya berapa kali mungkin gagalnya terlalu banyak saya. Banyak gagal tapi selalu bangkit. Gitu ya? Dan itu jangan jadi patokan bahwa saya itu ngedon gitu harus jatuh, harus cukup di situ saja. Saya enggak, karena basic awalnya itu pengennya saya yang free nih, tidak ada yang mekang, tidak ada yang katakan ini itulah ya, enak nih seperti itu. Jadi pengusaha lah kurang lebih begitu ya kawan-kawan. Nah baik, sekarang sedang menjalankan bisnis penjualan produk hasil pertanian. Kalau boleh tahu berapa sih modal untuk memulai bisnis itu?
gimana ya, untuk pertama mungkin saya belak-belakan saja ya. Ya. Pada saat itu awalnya ini saya silaturahmi ceritanya itu ke daerah Tasikmalaya. Nah kemudian di perjalanan itu pulang paling ada tukang kolang-kaling gitu kan. Atau kita disebut ya sebutnya emang kolang-kaling. Kalau di daerah sana itu ada yang curuluk atau cengkaleng. Pada awalnya itu hanya melihat prospeknya ini pasti, saya membaca di daerah saya itu nggak ada loh gitu. Saya insya Allah ini Melihat peluang gitu ya. Melihat peluang betul. Karena apa ya, ini pasti kebutuhan untuk niatnya kan hanya bulan Ramadan. Nah ternyata alhasil untuk awal itu saya hanya 20 kilo, itu sekitar 400.000 Kang. Jadi modal pertama 400.000. Betul. Beli di daerah yang lain yang kemudian dibawa ke desa sendiri ya. Betul. Untuk kemudian dipasarkan gitu ya. Jadi 400.000 modal pertama. Itu 400 kita bawa sekitar 20 kilo. Itu belum nyampe ke rumah saja saya hanya posting, kemudian banyak yang ngomen ini mau. Oh, jadi dipasarkan secara online ya, juga? secara online itu lebih kita hanya memodalkan saya paling Facebook, kemudian di WhatsApp. Oh, WhatsApp, Facebook. Nah, ya. Alhamdulillah dari situ belum nyampe ke rumah itu sudah pemesanan semua. Sudah ini ya, ngantri yang pesan gitu ya. Jadi barang udah nyampe rumah tinggal kirim doang gitu. Betul. Oh iya, jadi modalnya pertama 400.000, kemudian cara penjualan Kang Eka ini melalui medsos ya, medsos. Kemudian ada pengiriman khusus, dikirim sendiri atau? Kalau saya karena berbasic katakan supir ya. Nah dan relasi, alhamdulillah untuk relasi kendaraan dan sebagainya itu saya punya, itu memang untuk memangkas biaya operasional. Saya hanya bisa ngambil di sana, kemudian hitung sewa mobil dan sebagainya itu tidak terlalu besar. Makanya kita berani untuk menjual di bawah, insya Allah di bawah pasaran lah yang ada di sekitar kita gitu. Lagi-lagi. Untuk pengiriman berarti dikirim sendiri atau kita ngambil? Oh gitu. Kita ngambil itu selama ini. Ngambil produk itu langsung ke petani ya. Gitu. Baik. Kalau sekarang nih kira-kira yang total modal yang ada nih yang setelah dari awal 400.000 kemudian diputar dikembangkan, kira-kira terkumpul modal berapa sih gitu? Asetnya itu yang ada saat ini? Ya kurang lebih sekitar 3 bulan itu di angka 14 juta sudah ada berikut produk barang dan sebagainya ya. 14 juta kawan-kawan, lebih lah itu ya, juga kurang lebih 14 juta ya. Dari 400.000 bisa berkembang sampai 14 juta. Apakah itu punya modal sendiri atau bagaimana? Nah saya dari awalnya itu mungkin saya sendiri ya. Pertama itu 20 kilo, kemudian yang kedua itu masih saya sendiri sekitar 1 kintal itu sekitar 900 sampai 1 juta. Nah di tahapan kedua baru di situ, karena saya yang kedua itu sudah ngajak teman untuk ayo kita bareng-bareng gitu. Ini prospek. Jadi ada proses ngajak teman-teman juga yang ngajak gabung. Iya, untuk gabung untuk investasi. Nah awal itu bertiga, tapi yang satu orang itu mungkin dia merasanya seperti apa atau sibuk atau gimana, dia mengundurkan diri. Kita berdua, tinggal berdua berarti. Ya, berdua berjalanan di tengah perjalanan sebelum Ramadan kemarin ada yang mau masuk lagi, kita tampung tuh untuk penambahan modal. Ya. Jadi sekarang total investor ada berapa? Nah untuk investor itu kita hitung itu 3 orang. Sekarang. Ada 3 orang yang sudah bergabung di usahanya Kang Eka ini. Jadi kita awalnya itu modal sendiri, kemudian karena melihat prospek ini bagus, lalu mengajak teman-teman yang lain untuk ikut gabung dan berinvestasi ya kawan-kawan. Jadi sebetulnya ini peluang juga, artinya bahwa bagi kita yang punya modal yang minim bisa dengan mengajak teman-teman berinvestasi. Betul. Kuncinya apa sih kok mereka mau investasi? Gitu kan? Yang saya sekarang rasakan atau yang saya laksanakan sekarang ini, mereka tahu karena prospek dari hanya kurang lebih 1 bulan lebih lah, 1 bulan 2 bulan itu melihat dari prospek yang menggiurkan apalagi tuh apa sih yang membuat mereka tertarik ikutan gitu di usahanya Kang Eka? Ya pertama dia itu mungkin dia sedikit banyaknya
punya katakan rezeki lebih ya, kemudian bingung dia mau kemana seperti apa, sedangkan kebutuhan orang tua maksudnya tekanan orang tua dan yang lainnya mungkin dia nggak tahu harus seperti apa. Akhirnya rencana saya ya udah ayo kita gabung gitu. Jadi satu karena melihat prospek yang menggiurkan, kedua mereka punya duit yang nganggur, yang mana mereka nggak ngerti harus digimanain duit itu, kan yang akhirnya ketika Kang Eka mengajak mereka tertarik gitu ya. Dan memang tidak mudah kawan-kawan untuk menarik investor untuk bergabung di sebuah usaha. Tentu para investor itu biasanya melihat ke background orang yang ngajak dulu, apakah amanah atau tidak. Dan rupanya bagi para investor yang ikut bergabung ini merasa bahwa Kang Eka ini amanah kayaknya ya. Saya masih belajar, semua harus proses ini juga katakan baru umur jagong lah saya nemu di bidang usaha seperti ini. Dan mungkin keuntungan buat teman-teman saya sistemnya gini, lebih baik saya makan sedikit daripada makan banyak tidak berkah. Yang dicari ternyata keberkahan gitu ya. Ini luar biasa Kang, saya merasakan itu. Kenapa? Karena sistem perdagangan saya penjualan saya itu tidak hanya untuk sendiri saja Kang, banyak reseller. Ada resellernya juga. Betul. Ada di beberapa tempat yang satu kecamatan atau yang datang sendiri dia bawa barang dari kita untuk dikatakan dikelilingkan atau diiderkan bahasa kami itu. Seperti itu kan. Jadi reseller itu ngambil dulu barang gitu ya. Tanpa mereka harus nyimpen dulu duit atau membeli produk dulu ke Kang Eka? Enggak, dia hanya order mungkin sistemnya, kemudian ada orderan dia ngambil di kita, kemudian sorenya atau dia bayar ke saya. Sangat dengan percaya dengan harga beda tentunya untuk antara reseller dan konsumen biasa. Oke. Kita mau tanya nih, ini Kang Eka nih kebetulan yang saya tahu katanya masih lajang. Duitnya buat apa gitu ya? Keuntungan banyak. Nah, kita cari tahu nih ya, berapa nih? Kalau boleh tahu nih, berapa sih keuntungan per bulan? Keuntungan bersih deh dari hasil bisnis produk pertanian itu, keuntungan bersihnya berapa sih? Kalau boleh tahu. Dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat kawan-kawan bahwa ternyata menjanjikan juga gitu kan bisnis pertanian itu. Ya saya kalau usaha itu ya mungkin beda dengan karyawan. Dia mungkin kalau kerjanya cepat ya mungkin atau gimana ya profesional mungkin akan dapat lebih tinggi. Kalau untuk usaha yang saya rasakan untuk awal pertama mungkin bagus, kemudian naik turun lah Kang. Biasa ya, tidak bisa ditentukan berapa. Hanya ini saya syukuri aja lah, alhamdulillah semua terlaksana yaitu pada saat itu. Kalau omset, karena tadi kalau keuntungan bersih nggak mau buka, nggak mau bukanya rahasia. Oke, kita tidak perlu terlalu memaksa juga, itu privasi seseorang memang ya. Nah sekarang bicara omset per bulannya berapa sih Kak Eka? Omset itu sekitar di angka untuk bulan Ramadan saja ya. Emang ada penurunan, tapi ya untuk penjualan mah saya sedikit ada kenaikannya, untuk hanya komoditinya saja yang berbeda. Mungkin di awal kolang kaling untuk yang Ramadan ini kemarin hanya timun suri atau melon dan sebagainya itu di angka omset sekitar 10 juta lebih. 10 juta ya, barang yang berputar gitu ya. Barang yang berputar kurang lebih 10 juta kawan-kawan. Baik, ini kawan-kawan kita juga harus tanya nih, kenapa sih Kak Eka memilih usaha di kampung, enggak misalnya merantau ke tempat yang lain, kota misalnya kan, yang di sana barangkali lebih menjanjikan gitu kan. Kita pengen tahu nih kenapa Kak Eka kok maunya bisnis di kampung. Ya baik, pertanyaan itu saya simpel saja. Tanya pertama mungkin basicnya itu saya nggak suka merantau kemana-mana, cuma nggak, ya itulah. Terus keduanya niat awal itu pengen 1000 atau berapalah itu, yang penting kumpul. Prinsip saya dengan keluarga, dengan nggak mau jauh dari keluarga ya, biarkan saya berkembang itu dengan doa mereka, dengan doa orang tua, dengan
ya segala doa dan dukungan seperti itu. Jadi nggak mau jauh-jauh dari keluarga dan Betul. segera akan berkeluarga. Amin, 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 ya Allah, amin. Oh ya, satu lagi kawan-kawan kita akan tanya ini ya. Selain punya kesibukan berbisnis, barangkali Kak Eka punya aktivitas yang lain di luar daripada bisnis apa itu? Apa ya? Sebenarnya sih simpel saja, mungkin untuk yang sekarang ini yang dihadapi oleh warga se-Indonesia khususnya ya, atau sedunia, itu masalah COVID. Kenapa? Itu membuat bingung kita sebagai apa ya, penggiat sosial atau sekarang ini saya Ada keterpanggilan ya, ya untuk keterpanggilan. berkontribusi ya. Seperti itu, betul. Jadi aktivitasnya Biasanya saya di Puskesos. Puskesos kawan-kawan. Sekarang. Kak Eka juga aktif sebagai Puskesos ya. Puskesos itu kepanjangan dari Pusat Kesejahteraan Sosial. Oh ya, Pusat Kesejahteraan Sosial gitu kan. Selain Puskesos Nah, barangkali? saya ini aktif dengan beliau nih, Kang Duan. Nah, saya bawahannya di sini, saya pemula. Tidak ada bawahan. Ini saya sungkem seperti itu. Saya aktif di Karang Taruna. Karang Taruna. Betul. Kemudian organisasi saya lain masih di IO, masih di Rumah Alam. Banyak sekali ya. Ya itu aja lah, yang penting saya tidak bisa membagi kegiatan itu positif dan tidak mau, utamanya saya tidak mau terikat. Itu aja sih intinya. Jadi kawan-kawan semuanya ini sangat bagus sekali ya. Beliau tidak egois untuk bagaimana kaya sendiri, tapi juga kaya dengan orang lain. Buktinya apa? Banyak mengajak teman-teman berinvestasi, satu. Yang kedua, beliau juga merekrut reseller ya, untuk bagaimana untuk pengembangan penjualan produknya. Yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, selain beliau membangun bisnis, beliau juga sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial. Buktinya tadi, satu, beliau ikut kegiatan Puskesos ya sebagai pengurus Puskesos. Yang kedua juga sebagai ketua Karang Taruna di desanya gitu kan, di desa Cikalahang, Kecamatan Duku Putang, Kabupaten Cirebon. Nah, baik, terakhir Kang Eka, barangkali ada pesan lagi kan, ya. saya juga termasuk relawan dari Sikado itu kan. Oh, itu yang luar gitu. biasa, yang bikin saya tempaan dan apapun itu ada di salah satunya di Sikado. Oke, nah beliau katanya juga aktif bersama di Sikado ya, relawan Kado Berbagi. Alhamdulillah, jadi benar-benar luar biasa. Ini pemuda idaman para ibu-ibu. Kita doakan Kak Eka segera naik ke jenjang berikutnya, berkeluarga gitu ya. Baik, pesan terakhir Kak Eka kepada kawan-kawan yang ingin memulai bisnis di kampung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya sedikit dari saya itu, jangan patah menyerah, jangan mudah menyerah dengan keadaan kita. Yang pemuda itu lebih harus giat dari sekarang, harus lebih maju lah. Paling tidak kita tidak nyondong lagi orang tua atau menyusahkan pasti, tapi minimalnya kita mengurangi, kita masih bisa berbagi dengan orang lain, jangan hanya bisa berpangku tangan kan? Betul kan? Baik, betul sekali. Baik kawan-kawan semuanya, ini dia salah satu pemuda inspiratif dari desa, dan beliau sangat peduli dengan desanya, dengan keluarganya, dan dengan lingkungannya. Baik, akhirnya sampai di sini dulu pertemuan kita, dan kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya, bersama saya Duan Muardi. Saya Eka Nugraha. Salam berbagi.